Sekjen FAM dipecat usai memalsukan dokumen naturalisasi. Secara tidak langsung mereka ini mengakui kesalahannya, guys. Gara-gara dokumen palsu itu sekjennya akhirnya dipecat. Nah, kalau gini kan enak. Pada akhirnya FAM Malaysia mengakui kesalahannya, guys. Ya, semoga ya setelah pengakuan sekjen mereka ini FAM Malaysia tidak berat-berat amat disanksi FIFA, guys. Sudah mengaku salah, ini FAM, kira-kira Malaysia bakal kena sanksi pembekuan atau cuma Sekjen FAM akhirnya dipecat. Terbukti palsukan dokumen naturalisasi. Skandal terbesar dalam sejarah sepak bola Malaysia terbongkar. Kuala Lumpur. Dunia sepak bola Malaysia benar-benar diguncang kabar mengejutkan. Setelah berminggu-minggu spekulasi, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, akhirnya memecat sekretaris jenderalnya, Sekjen, secara resmi. Pemecatan ini diumumkan dalam konferensi pers mendadak di Wisma FAM, Petaling Jaya, setelah terungkap bukti keterlibatan sang pejabat tinggi dalam pemalsuan dokumen naturalisasi sejumlah pemain tim nasional Malaysia. Langkah drastis ini menandai babak baru dalam skandal besar yang telah membuat Malaysia menjadi sorotan dunia sepak bola internasional dan mendapat sanksi keras dari FIFA beberapa hari sebelumnya. Timbangan dua pemecatan yang menghebohkan negeri. Dalam pernyataan resmi yang dirilis FAM, disebutkan bahwa sang sekjen diberhentikan karena pelanggaran serius terhadap kode etik organisasi dan integritas federasi. Meski tidak menyebut nama secara eksplisit, berbagai sumber internal memastikan bahwa sosok yang dimaksud adalah Datuk Nur Azman Rahman, pejabat yang selama ini memegang kendali penuh atas urusan administrasi, termasuk proses naturalisasi pemain asing. Investigasi internal dan hasil audit yang dikirimkan FIFA disebut telah menemukan jejak langsung tanda tangan dan inisial sang sekjen pada sejumlah dokumen yang dipalsukan. Beberapa berkas menunjukkan adanya pengubahan data tempat lahir, silsilah keluarga, serta status kewarganegaraan pemain yang dinaturalisasi oleh FAM dalam 2 tahun terakhir. Salah satu dokumen bahkan ditemukan dikirim melalui surel pribadi sang sekjen ke pihak agen pemain di Eropa, yang kemudian digunakan untuk mengajukan berkas ke AFC. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa proses manipulasi tersebut dilakukan dengan sadar dan terencana. Simbol benturan FAM kacau balau, ini malapetaka administrasi. Pemecatan mendadak ini membuat FAM berada dalam krisis internal paling parah sepanjang sejarahnya. Beberapa staf senior dikabarkan ikut diperiksa oleh Komisi Etik FIFA, sementara sejumlah pengurus lain memilih mengundurkan diri untuk menghindari dampak lanjutan dari kasus ini. Salah satu anggota Komite Etik FAM yang tak mau disebutkan namanya berkata, "Kami tak pernah membayangkan bahwa manipulasi ini dilakukan oleh orang yang seharusnya menjaga integritas organisasi. Ini bukan sekadar kesalahan administratif, ini pengkhianatan terhadap sepak bola Malaysia." Sementara itu, sejumlah media Malaysia menyebut keputusan ini sebagai gelombang tsunami politik dalam dunia sepak bola nasional. Koran Berita Harian Malaysia menulis tajam, "Ketika dunia tertawa karena skandal kita, sekarang giliran FAM membersihkan rumahnya sendiri." Globe dengan Asia Australia dunia internasional ikut menyoroti. Tak butuh waktu lama, berita pemecatan sekjen FAM ini langsung menjadi headline di berbagai media internasional. BBC Sport Asia menulis, Malaysia memecat pejabat tertingginya setelah terbukti memalsukan dokumen pemain naturalisasi. The Guardian Football menyebut peristiwa ini sebagai bukti lemahnya sistem verifikasi Federasi Asia Tenggara. Sementara ESPN menulis laporan berjudul, From Ambition to Shame, Malaysia's Fall After Fake Player Scandal. Media Vietnam, Thailand, dan Singapura juga tidak ketinggalan menyoroti kisruh besar ini. Bahkan beberapa media Taiwan dan Jepang menyindir keras tindakan FAM yang dianggap mencoreng wajah sepak bola Asia. Kaca pembesar mengarah ke kiri, fakta-fakta mengejutkan terungkap. Dalam laporan investigasi FIFA, ditemukan bahwa 7 pemain yang memperkuat timnas Malaysia dalam 2 tahun terakhir menggunakan dokumen yang dipalsukan. Beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki hubungan darah sama sekali dengan Malaysia, meski dalam berkas mereka tertulis memiliki kakek kelahiran Kuala Lumpur, atau nenek asal Johor. FIFA menyebut bahwa manipulasi ini dilakukan secara sistematis, di mana pejabat FAM bekerja sama dengan agen luar negeri dan oknum pejabat imigrasi. Dana besar disebut turut mengalir dalam proses ini, termasuk pembayaran, biaya percepatan dokumen, yang mencapai ratusan ribu dolar AS. Salah satu pejabat FIFA mengatakan kepada media Inggris, "Kami menemukan bukti kuat bahwa dokumen tersebut tidak sah. Bahkan ada tanda tangan pejabat yang sudah meninggal sejak 2017 dalam berkas yang diserahkan tahun 2024. Ini sangat jelas merupakan pemalsuan."
Bom tekanan dari FIFA dan pemerintah Malaysia. Sebelum keputusan pemecatan keluar, FIFA dikabarkan memberi ultimatum keras kepada FAM agar segera menindak tegas pihak yang terlibat. Jika tidak, Malaysia berisiko mendapat larangan tambahan 2 tahun dari semua ajang internasional. Pemerintah Malaysia pun ikut turun tangan. Menteri Belia dan Sukan Malaysia dalam pernyataannya menegaskan, "Kami mendukung keputusan FIFA dan meminta FAM untuk melakukan reformasi total. Siapapun yang terlibat, baik pejabat atau pemain, harus diadili sesuai hukum." FAM pun akhirnya tidak punya pilihan selain memecat sang sekjen. Keputusan itu diumumkan dalam konferensi pers berdurasi 15 menit, di mana wajah-wajah pejabat FAM terlihat tegang dan tak berani menjawab pertanyaan media. Indonesia. Reaksi dari Indonesia. Di Indonesia, kabar pemecatan ini langsung viral. Banyak netizen menilai langkah FIFA dan FAM ini sebagai karma yang datang dengan cepat, mengingat selama ini sebagian media Malaysia sering meremehkan timnas Indonesia dalam hal naturalisasi. Komentar seperti, "Dulu mereka hina Indonesia katanya pemain impor, sekarang malah ketahuan pakai dokumen palsu. Bukan cuma kalah di lapangan, tapi juga kalah dalam kejujuran." Banjir di media sosial. Pengamat sepak bola Indonesia, Bung Tio Nugroho, menyebut kejadian ini sebagai peringatan keras bagi seluruh federasi ASEAN. Naturalisasi itu boleh, tapi jangan sampai jadi ajang manipulasi. Ketika integritas hilang, sepak bola kehilangan maknanya, ujarnya. Pedang menyilang 2 akibat langsung. Malaysia terancam lumpuh di kancah internasional. Dengan pemecatan sekjen dan sanksi FIFA yang masih berjalan, timnas Malaysia kini tidak bisa mengikuti ajang resmi internasional selama 2 tahun ke depan. Bahkan beberapa pertandingan persahabatan yang sudah dijadwalkan bersama negara Asia Timur dan Timur Tengah langsung dibatalkan. Sponsor besar seperti Petronas dan TM Group juga dikabarkan meninjau ulang kerjasama mereka dengan FAM. Nilai kontrak yang mencapai jutaan ringgit kini terancam dibatalkan karena hilangnya kredibilitas federasi. Media Vietnam menulis tajam, "Malaysia dulu tertawa ketika Indonesia sibuk membangun skuadnya. Sekarang, tawa itu berubah menjadi tangis di kantor federasi mereka." Penutup, akhir dari era kegelapan. Pemecatan sekjen ini menandai puncak dari kehancuran reputasi FAM. Organisasi yang dulu bangga menyebut diri sebagai penggerak sepak bola ASEAN, kini tercoreng akibat ambisi buta mengejar prestasi instan melalui jalur kecurangan. Kini, FAM harus memulai dari nol. Reformasi total diperlukan jika Malaysia ingin kembali dipercaya oleh dunia sepak bola. Namun satu hal pasti, nama sang sekjen akan tercatat dalam sejarah, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai simbol kehancuran akibat keserakahan. Dan di tengah semua itu, dunia sepak bola hanya bisa menarik satu kesimpulan sederhana. Kemenangan sejati tak bisa dibangun di atas kebohongan.